Assalamualaikum Pak Andrimar. Ya, Waalaikumsalam Pak Akil. Gimana nih kabarnya pada siang hari ini? Nampaknya bahagia sekali nih Pak Andrimar nih. Alhamdulillah. Pak Akil sendiri gimana nih? Alhamdulillah baik. Ya, kira-kira ini dari mana mau kemana Pak Akil? Kebetulan nih mumpung tumben nih mau jumpa saya. Iya, kebetulan sekali Pak Andrimar. Saya ada yang mau saya bicarakan sama Pak Andrimar. Ini di sekolah saya, lebih tepatnya di kelas 7. Ini saya lihat kemampuan speaking mereka. Ini kan dalam bahasa Inggris. Ya, mampu mata pelajaran bahasa Inggris. Kemampuan speaking mereka itu saya lihat lemah. Jadi mereka itu ketika saya berbicara bahasa Inggris di kelas, itu mereka seperti tidak paham. Mereka kelihatan bingung nih. Jadi kelemahannya yang Pak Akil lihat di bagian ini ya, bagian speaking mereka ya? Iya betul, di bagian speaking. Oh ya, jadi kira-kira ini kok ke saya nih apa nih tujuannya nih, rencana ini? Nah, ini Pak Andrimar, karena udah kita ketemu di sini nih, jadi saya tuh maunya nanti ada solusi lah mengenai permasalahan yang saya hadapi ini. Saya mau mereka kemampuan speakingnya yang tadinya lemah, nanti ada solusi lah gimana jadinya, dan bicara-bicara kita pinjam adalah solusi yang saya dapatkan nanti. Oh gitu. Jadi nampaknya yang Pak Akil sekarang lemah, kelihatannya kemampuan anak sangat lemah ya. Iya. Kalau ini kalau kita tengok dari, kalau kita buat peringkat lah gitu ya, antara 1 sampai 10 gitu. Kira-kira anak-anaknya ini apa? Peringkat berapa sekarang? Level berapa gitu? Kalau ada skala 1-10, kalau saya dalam berbicara bahasa Inggris ini sekitar angka 6 atau 6,5 lah. Belum sampai angka 7 kayaknya. Oh, belum sampai 7 ya. Mungkin kalau kita katakan KKM masih jauh di bawah KKM gitu ya. Ya, belum nyampe KKM lagi. Belum nyampe KKM, iya. Kira-kira maunya angka berapa? Kalau bisa, mereka kan juga yang masih kelas 7. Nggak muluk-muluk kali lah, nggak sampai angka 10. Kalau bisa angka 8 atau paling angka 9 lah. Jadi kalau kelas 8 kita baru tingkat lagi kan, kelas 8 itu ada kelas 9. Ya. Itu kalau apa ya? Kalau di angka 8 atau angka 9 itu kemampuan yang bagaimana itu kira-kira? Kalau menurut saya, kalau di angka 9 itu speakingnya itu sudah bagus lah. Mereka itu kalau diajak ngobrol, ajak bicara, itu udah langsung nyambung. Tapi masih ada kekurangan, masih ada pronunciation-nya atau pelafalannya masih ada sedikit kekurangan, belum sempurna lah, atau masih ada sedikit terbata-bata, belum terlalu lancar. Oh gitu ya. Baik, mohon maaf nih Pak Akil ya, saya sedikit batuk. Batuk ya Pak ya? Iya. Apa cuaca nih? Cuaca mungkin kena hujan juga kemarin. Baik Pak Akil. Jadi yang Pak Akil mau kelihatannya apa ya, ketika percakapan, conversation atau pronunciation mereka terlihat bagus gitu ya, bisa menanggapi dengan baik, bisa berbicara dengan baik, nggak terbata-bata, nggak gagok gitu bahasa Inggrisnya, gagap gitu ya. Oke. Iya. Itu apa termasuk pelafalannya juga ya? Iya betul Pak, pelafalannya juga. Pelafalan dalam bahasa Inggris ini sebutnya pronunciation. Iya. Jadi kira-kira menurut Pak Akil
kan Pak Akil tahu nih yang Pak Akil mau kan. Jadi kira-kira penyebabnya apa itu? Gimana Pak? Ulang lagi Pak. Kira-kira kan Pak Akil tahu nih yang diinginkan Ya. itu seperti apa gitu kan. Nah kira-kira penyebabnya apa tuh kok bisa anak tuh gitu? Nah, kalau menurut saya penyebabnya karena mereka ini salah satunya pembendaharaan kosakatanya kurang. Nah, jadi karena kosakatanya kurang, terus mereka tuh juga jarang praktek. Ya, praktek dalam sehari-harinya jarang, nggak aktif lagi. Kalau kemarin kan, kalau dulu-dulu itu mereka aktif. Sekarang nih sudah semenjak COVID nih lah, bisa dibilang semenjak COVID agak kurang aktif lah mereka berbicara bahasa Inggris, mempraktekkan apa yang telah mereka dapatkan. Jadi di situ ya kurang apa tadi, kurang praktiknya kurang ya. Kurang kosakata dan juga kurang praktek. Kurang menghafal kosakata ya. Iya. Iya ya, kalau kita tengok gimana mau lancar kan bicaranya ya kalau kosakata enggak ini. Ya, banyak yang hafal. Iya. Nah, kalau ini kan kita sudah tahu nih permasalahannya di mana ya. Nah, kira-kira apa nih yang bisa Bapak lakukan nih supaya cara bicara mereka itu bisa lancar gitu? Jadi rencananya gini Pak, rencananya saya ini kan mereka nih dia sama nih anak-anak nih. Mereka kan tinggal di asrama, jadi mereka itu sekarang ini kan kurang nih belajar kosakata di asramanya. Jadi saya mau rencananya itu mereka itu lebih intens lagi belajar kosakata di asrama. Kemudian saya juga salah berkolaborasi sama ustadz atau ustazah yang ada di asrama juga, guru-guru yang ada di asrama, supaya ada yang mengontrol juga yang ada di asrama. Karena waktu saya kalau udah pulang sekolah itu agak susah sekarang untuk berada di asrama Pak. Oh iya, anaknya berasrama ya? Iya. Di asrama itu ada siapa aja Pak? Ada ustazahnya juga atau sekedar pengasuh atau apa? Iya, sebenarnya mereka pengasuh, tapi rata-rata juga mereka tuh sarjana. Jadi nanti bisa juga kita minta bantu, setidaknya mengawasi lah. Kalau misalnya nggak bisa full bantu, nanti mengawasi. Jadi saya bisa juga suruh mereka kakak-kakak kelas yang udah bagus nanti jadi pengajar rekan sejawatnya lah ya, tutor ya, kira-kira begitulah. Oh gitu. Oh iya Pak Akil, tadi kelas ini ya, kelas 7 ya, pasti kakak-kakak kelasnya di atas ya ada yang bisa di ini ya, ada yang bisa ada yang bisa diberdayakan nanti. Itu apa pengasuh di asramanya tadi apa perlu untuk Pak Akil maunya mereka tuh mengawasi atau sekalian ini bicara apa ya, kira-kira apa mereka bisa gitu untuk diajak bicara atau sekedar ngawasi anak-anak ngafal nih, kira-kira maunya apa? Iya, kalau untuk ustadz ustazah kayaknya sekedar mengawasi lah supaya kegiatannya itu berjalan. Jadi di asrama nanti mereka belajar kosakata, karena kalau di kelas kalau menyambi dengan belajar kosakata, takutnya tujuan pelajarannya nggak tercapai. Kalau harus menghafal kosakata yang banyak gitu kan. Di asrama nih mereka belajar kosakatanya. Jadi di kelas, sholat, waktu-waktu sehari-hari mereka bisa praktek. Jadi ustazah saya minta untuk mengawasi aja, biar kakak-kakak kelasnya aja yang menjadi tutor sejawatnya. Terus kalau misalnya saya ada waktu, saya juga nanti akan turun juga jadi pengajar. Iya begitu. Iya Pak Akil. Artinya sekarang kan Pak Akil nih sudah tahu nih dari awal tadi ya sudah tercurahkan nih apa masalahnya ya.
tahu di mana letak masalahnya, di mana penyebabnya, kita sudah bisa tadi mengidentifikasi ya apa masalah ataupun penyebabnya. Dan tampaknya kan Pak Akil punya ini juga sebenarnya, kita punya stakeholder ya yang bisa kita manfaatkan di asrama, kebetulan di asrama ya. Kalau anaknya di rumah mungkin kita bisa manfaatkan orang tua kali ya. Karena ini di asrama ya, tentunya anak-anak di asrama dan juga ustaz-ustaznya yang masuk di asrama. Ya saya kira itu memang bagus apa yang Pak Akil rencanakan dengan apa tadi memanfaatkan stakeholder yang ada di asrama. Nah, mengenai rencana Pak ini kira-kira kapan nih bisa dilakukan? Menurut Pak Akil kapan bisa? Sebaiknya sih secepatnya Pak, karena ini kan berhubungan dengan kita mau lihat hasilnya bagus kan, kita kan pengennya tadi speaking mereka bagus, jadi sebaiknya cepat saya temui dulu ustazahnya, minta bantu ngawasi mereka ketika mereka belajar di asrama. Untuk kosakata nih yang paling penting sekarang nih kayaknya kosakata, terus prakteknya nanti. Iya. Prakteknya di mana nih? Pak Akil kan nggak di asrama nih. Iya, prakteknya kita lihat nanti mereka ketika di sekolah. Oh, masih sekolah. Ya, ada perubahan atau tidak? Ya. Saya mengajar bahasa Inggris. Saya akan nanti mengajar dengan menggunakan bahasa Inggris. Kalau bisa full kan. Jadi terlihat nanti kalau ada tugas-tugas juga yang conversation nanti atau percakapan mereka tuh udah lancar, nampak lancar. Iya, bagus. Ya, saya mendukung nih apa kegiatan rencana Pak Akil nih ya. Mungkin nanti kalau pas libur ya mungkin kita bisa minta orang tua ya. Nah, karena ini kebetulan nanti di asrama, kita minta tolong ustazah di asrama selaku pengganti dari orang tua mereka ya. Iya. Harapan saya sih semoga ustazahnya bisa memaklumi juga nih ya. Bisa membantu Pak Akil tentunya untuk ini. Baiklah Pak Akil, mungkin apa yang kita bicarakan ini mungkin bisa nih ya bisa kayak saya ini ya, ke depan kalau kita jumpa lagi mungkin nih bisa Pak Akil cerita lagi nih gimana kemajuan. Saya jadi ini juga nih, penasaran nih juga nih, gimana nih metode yang Pak Akil terapkan nih, kira-kira berhasil nggak nih? Dengan hasilnya ya, iya. Kayaknya kalau untuk hasilnya barangkali 1 bulan ke depan lah Pak kita jumpa lagi. Iya. Baru nampak nanti hasilnya kan. Bisa lah, kapan kita bisa sharing lagi ya. Nah, nampaknya kan solusi dari permasalahan Pak Akil ini udah kita temui nih. Ya. Semoga saja sih, doa saya semoga aja apa yang kita rencanakan ini, apa yang Pak Akil rencanakan ya bisa berhasil ya sebagaimana kita harapkan tentunya. Amin. Ya, bukan tujuan kita kan hanya untuk mencerdaskan anak bangsa ya. Ya memang ya, kita apalagi kan bahasa Inggris. Ya, bahasa Inggris kan bahasa internasional. Memang saya akui sangat butuh ketika kita keluar Indonesia ini ya. Luar negeri, ke Mekah atau kemana? Ke Dubai Pak, ke Dubai. Iya, seperti ini baju yang saya pakai ini saya beli di Dubai ini Pak. Iya. Kalau nggak pandai bahasa Inggris atau bahasa Arab nanti kan iya terasa kali betul. Jadi itu semoga saja nanti anak-anaknya bisa lancar ya berbahasa, apalagi Pak Akil kan sekolahnya ini sekolah Islam teknologi ya, teknologi yang tidak akan asing dari bahasa asing gitu ya. Kemajuan teknologi diterangkan dengan bahasa asing kayak gitu. Ya sangat-sangat bagus apa yang Pak Akil lakukan. Semoga berhasil ya Pak Akil ya. Amin. Terima kasih Pak Andrimar nih sudah banyak nih berbagi pada siang hari ini. Ya sedikit. Saya sudah tercerahkan nih. Tinggal aplikasinya lagi. Ya ditunggu hasilnya Pak, gimana nanti ini.
Makasih Pak Andrimar. Assalamualaikum warahmatullahi